Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam filsafat, salam kebijaksanaan. Perkenalkan, nama saya Rehan T. Mustafa. Saya selaku moderator atau pembawa acara di acara Observafil atau obrolan seputar relevansi filsafat. Nah, di sini saya ditemani oleh dua teman saya yang kebetulan juga dari jurusan filsafat. Nah, boleh perkenalkan dulu dari... Nama saya Wahid Hamdi, jurusan Akidah Filsafat semester 3. Dan saya Rizky Alvarel, yang kebetulan satu kelas dengan Wahil Hamdi. Berarti semester 3 juga Iya dong. Nah, kita mulai dari pandangan tentang apa sih itu filsafat menurut kalian berdua? Dari saya dulu dah. Iya boleh, bebas. Ya, sebenarnya kalau dalam bahasa kan Philo dan Sophia ya. Philo itu kan mencintai kebijaksanaan lah intinya. Nah, tapi juga bukan berarti anak-anak filsafat itu cinta sama yang bijaksana tuh. Yang dimaksud dalam kebijaksanaan itu ketika kita mampu menata pikiran sesuai step by stepnya, itu baru dibilang kebijaksanaan. Ya, kayak gitu kalau dari saya. Oh iya. Belum tentu bijak sini. Bijak sih. Ya, kayak gitu kalau dari saya. Oh iya. Nah, menurut Konsep dasar filsafat. Wis. Kadang orang tuh selalu mengasosiasikan filsafat dengan ateisme. Ya kan? Iya. Lekat kaitannya dengan orang-orang yang menentang konsep ketuhanan. Padahal filsafat itu sebenarnya lebih luas daripada ranah teologisnya. Bagi saya sendiri, filsafat merupakan living skill atau kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap individu ketika dia ingin berkompetensi di dunia, ketika dia ingin memiliki karakter yang original, ketika dia ingin memiliki identitas yang dikenal orang, dia harus berfilsafat. Karena kita hidup dalam suatu masyarakat kan artinya memiliki sistem. Sistem memiliki bagian-bagiannya sendiri itu. Nah, kita tuh adanya di mana? Itu kita harus tahu. Supaya kita bisa berperan aktif dan bersumbangsi. Jadi, untuk memiliki pengetahuan akan hal itu tuh kita kan perlu mereorientasikan diri, mengenali diri kita dan juga lingkungan kita. Nah, dalam prosesnya itulah yang saya jenamakan sebagai filsafat. Nah, tadi sudah disinggung ya Mas Farel, peran filsafat. Nah, kita tahu sendiri dari apa yang kita udah bicarakan atau yang sudah dibicarakan oleh Pak Faiz dalam seminar yang kita adakan waktu itu, yang mengundang Dr. Farudin Faiz. Beliau mengatakan bahwasanya fenomena sekarang tuh salah satu yang dia sebutkan itu kegemukan informasi itu, dimana informasi itu banyak beredar tanpa tahu atau tanpa kuat dasarnya tuh. Nah, bagaimana mahasiswa atau bagaimana filsafat dalam situasi bagaimana peran filsafat dalam situasi tersebut gitu, dalam fenomena yang sedang berlangsung. Iya. Ya, ternyata dari tema besar ya, filsafat sebagai tolak ukur. Artinya sebelum informasi itu pesat, orang-orang filsafat nggak bisa untuk memegang satu kebenaran yang mutlak. Maka dari itu kebebasan untuk memegang kebenaran pun juga filsafat nggak perlu mencari kebenaran, karena dengan metode-metode kritisisme segala macamnya di situ filsafat harus hadir untuk memfollow up ataupun membackup dari kebenaran informasi tersebut agar tidak mencederai diri sendiri. Begitu. Dari luar. Filsafat menanggapi banjir informasi. Yaitu makanya dalam grand tema kemarin
atau yang evolusi filsafat dalam konteks globalisasi, itu artinya gimana caranya filsafat ini jadi filter pikiran kita tuh, dan menjadi satu apa ya, pertimbangan kita dalam diri kita sendiri untuk memihak dan menerima informasi yang bertebaran lah. Menjadi westanisasi. Oke, ini kan sangat berkaitan tuh dengan bagaimana caranya kita kemudian untuk bagaimana kita hidup gitu di masa. Nah, itu berkaitan dengan hal yang disebut dengan kebebasan tuh. Apa sih kebebasan menurut filsafat yang kalian tahu tuh? Kalau dari kita aja ya, menurut kita tuh nggak ada kebebasan yang benar-benar bebas tuh. Karena sebebas-bebasnya kita itu pasti akan terikat tuh. Entah terikat dengan segala hukum fisik dan hukum alam. Kayak misal kita ambil contoh di zaman Al itu udah offset banget. Makanya nggak bisa kita salahkan ketika stigma yang dibangun di masyarakat sekarang. Filsafat bicara soal konteks ketuhanan, karena berkaca dari sejarah Al tersebut udah terlalu offset pikiran itu. Makanya nggak bisa dibilang kebebasan, karena sebebas-bebasnya manusia pasti akan terikat tuh. Entah dari hukum alam, hukum adat, ataupun dari hukum fisik sendiri. Nah itu juga, untuk mengartikan kebebasan tuh, apakah kita menggambarkan kebebasan itu sebagai keadaan tanpa aturan, keadaan tanpa norma, sehingga setiap individu berhak untuk melancarkan egoismenya masing-masing, untuk memuaskan dirinya masing-masing. Tentu filsafat itu kan sifatnya dia hanya sebagai respon dan pastinya netral. Artinya netral tuh bahwasanya kepentingan filsafat bukan hanya pada satu individu atau satu otoritas, tapi bagi keseluruhan. Artinya filsafat tuh memiliki sifat yang holistik. Ketika kebenaran itu ditarik menjadi satu satuan kolektif, maka kebebasan itu ditarik menjadi satu satuan kolektif, maka harus ada yang rela kebebasannya terbatasi atas kebebasan orang lain juga. Makanya menurut Stuart Mill, kalau nggak salah tadi saya baca, keadaan yang bebas tuh bukan dalam artian kita dapat melakukan apa yang kita inginkan secara sewenang-wenang, tapi keadaan yang bebas adalah di mana kita mengerti porsi hak dan porsi kewajiban, dan di mana hak kita tidak mencederai hak dan kewajiban orang lain. Nah ini kan sangat menarik nih. Karena realita di kampus kita, filsafat tuh sering di stigma ateis tuh, karena kebebasan atau kenetralan yang kita punya gitu. Nah itu bagaimana untuk menjawab itu, bagaimana untuk mengklarifikasi itu, dan bagaimana untuk menyuarakan apa tadi yang menjadi pendapat Wahil atau Farel, karena ya itu kita tuh udah di labelin satu mahasiswa yang mempunyai kebebasan. Ya bisa kita lihat dari cara-cara mahasiswa lain ketika kita bertemu di di program intensif tuh. Seolah-olah tuh kita dipandang, mahasiswa filsafat, jadi kayak mempunyai entah itu kelebihan atau kekurangan, dan ujung-ujungnya tuh balik lagi tentang keateisan itu, tentang bertabrakannya filsafat dengan agama itu. Nah itu gimana tuh? Berarti balik lagi ke dasar filsafat ya, Hil ya. Jadi inti dari filsafat itu sebenarnya pada prosesnya adalah cara berpikir. Nah, berpikir terkait apa? Itu ranahnya pada mentalitas. Mentalitas filsafat itu mentalitas yang inklusif. Artinya kita memahami benar-benar konsep untuk pemahaman kita sendiri dengan cara membuka seluas-luasnya
paradigma dan kacamata pandangan kita agar setiap perspektif dan realitas yang kita lihat itu tidak kita seleksi secara dini atau tidak kita siniskan terlebih dahulu. Kayak semisal kita memiliki paradigma yang agamis, lalu ketika muncul backup atau counter dari paradigma yang mungkin asosiasi identiknya adalah liberal atau dan lain sebagainya, pokoknya bukan dari basic paradigma yang agamis, itu kita kan udah kayak terlanjur skeptis tuh, kayak nggak mau nerima paradigma yang lain atau paradigma yang berseberangan dari diri kitanya. Nah itu kan artinya kita menutup diri dari pandangan yang baru gitu, dari perspektif yang lain. Nah, itu penyakit bagi kemajuan keilmuan. Karena kita tuh nggak bisa untuk menemukan kebenaran jika kita tidak mengetahui abstraksi kebenaran dari pikiran orang lain. Itu juga yang disinggung sama Pak Akal kan secara konsep ya, tapi secara lapangan itu anak-anak filsafat tuh mengaktualisasikan dirinya sebagai mahasiswa filsafat itu menurut kita terlalu lampau sih, karena setiap kali sekolah ataupun lingkar-lingkar filsafat pasti pembahasannya tentang konsep ketuhanan tuh, bukan gimana caranya filsafat berperan di era sekarang. Makanya yang nggak bisa dicegah stigma yang muncul di anak-anak jurusan lain tuh, karena dari kitanya sendiri membuat pancingan bahwasanya kita tuh bicara tentang hal-hal yang ketuhanan gitu. Nah, kenapa ketuhanan juga sering dibahas tuh dalam filsafat? Karena dasar dari filsafat itu mempertanyakan sebuah konsep atau meragukan sesuatu yang mapan, entah itu norma, aturan, ataupun hukum legal yang formal tertulis dalam undang-undang. Itu tuh kita mempertanyakan semuanya atas dasar apa? Rasionalitas. Dan kalau misalkan kita mempertanyakan, berarti ada sesuatu yang dibandingkan kan? Perbandingan dari filsafat tuh sebenarnya dari secara keseluruhan dasarnya cuma satu, itu ground norms atau norma dasar yang ya pasti adanya di mana ya, di dalam hati gitu. Terkait relevansi dari suatu hal ke hal yang lain. Itu juga kenapa kita erat kaitannya dengan sesuatu yang sifatnya ateis atau memberontak terhadap konsep ketuhanan. Karena konsep ketuhanan itu sendiri salah satu dari sekian banyaknya konsep-konsep yang kita anggap konyol. Nah, filsafat mencoba untuk mengkritisi ketaklidan atau penyembahan buta itu dengan caranya sendiri, dengan alirannya sendiri, dan aliran dan cara kefilsafatan itu bergantung dari masing-masing individunya, masing-masing individu yang mengulas kefilsafatannya. Ada yang secara frontal, ada yang secara satir, tapi ada juga yang secara sinkretis. Artinya kemistikan dari agama yang sifatnya indoktriner itu ditarik ke sisi spiritual menjadi yang sifatnya itu alegoris. Jadi kayak novel fiktif gitu, tapi memiliki alur-alur yang mendidik. Iya, gitu tuh. Nah ini juga salahnya tuh, bukan salah sih, artinya ketika kita mengkritisi satu konsep ketuhanan yang tadi dibilang Farel tuh bahasanya konyol, karena kita semua mengartikan kritik itu sebagai sentimen tuh, bukan lagi menguraikan. Nah mungkin itu juga yang menjadi penyebab kayak stigma yang dibangun di jurusan lain, bahwasanya kita ini nggak punya Tuhan, nggak punya agama. Nah karena dia mengartikan kritik itu sebagai sentimen. Coba kalau misalkan mengartikan kritik itu sebagai bentuk penguraian. Yang itu juga menjadi satu jawaban beberapa jawaban ya dari Farel atau Wahil yang cukup kuat ya. Mungkin seharusnya ini menjadi salah satu PR kita juga, bagaimana kita mengeluarkan atau menyuarakan tentang bagaimana filsafat yang sebenarnya gitu. Iya.
asumsi yang lekat dengan ranah teologis itu sebenarnya filsafat lampau, filsafat klise yang adanya waktu dulu di abad pertengahan, seperti yang tadi dibilang di era Auklarum, bahkan sebelumnya the Dark Age. Karena apa? Filsafat itu timbul atas respon. Jadi realitas yang buruk pasti menimbulkan metode kefilsafatan. Segala sesuatu realitas yang buruk pasti akan direspon secara filsafati. Kayak semisal aturan yang konyol, kemarin baru timbul RKUHP itu, bisa kita filsafati. Ya intinya filsafat itu bergerak untuk menyeimbangkan lah antara akal yang sakit dengan akal yang sehat. Antara kekonyolan yang didasarkan oleh emosional dengan kebijaksanaan yang didasarkan oleh dasarkan oleh common sense lah. Oh, ya, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwasanya filsafat itu menjadi metode ya. Metode dalam menjalani kehidupan. Bagaimana kita memperbarui tentang apa yang udah menjadi basi, apa sih bisa disebut basi nggak sih? Ya, apa yang menjadi norma-norma lama yang perlu kita dekonstruksi supaya timbul norma baru yang lebih relevan, yang lebih asik. Bahkan bisa dikatakan itu udah menjadi rusak gitu. Kayak misalnya kita bisa lihat di salah satu MK yang ada di jurusan filsafat itu teologi, dari teologi klasik dan sampai teologi modern itu kita bisa lihat kan periodisasinya bagaimana cara atau sifatnya para teolog itu mengartikan agama dari yang sebelumnya teosentris atau yang bersifat ketuhanan sampai ke yang modern ke antroposentris. Nah itu juga menjadi salah satu penambah jawaban untuk stigma-stigma dari jurusan lain juga ya. Nah mungkin closing statement dari kalian berdua, dari siapa dulu nih enaknya? Dari kita. Ya, sesuai yang tadi dibilang moderator, ya filsafat harus dijadikan sebagai metode untuk problem solving ataupun membedah segala informasi, dan itu untuk membentengi diri kita sendiri. Menurut Statementnya, ya itu kan filsafat yang diasosiasikan dengan ateisme dan agnostisisme, kan artinya justifikasi tuh, penilaian. Sekarang gimana caranya kita bisa menjustifikasi seseorang, gimana caranya bisa kita menilai sesuatu tanpa kita memahami sesuatu tersebut. Jadi jangan dulu menjustifikasi, lebih baik ngobrol dulu, sharing ke kita, pahami apa yang dimaksud kefilsafatan, baru kita ya bisa lihat outputnya gitu. Iya. Jadi di era sekarang tuh filsafat tuh udah nggak ngomongin lagi masalah agama, jauh dari ranah-ranah teologi. Karena apa? Ranah teologi itu hanya bahasan dari kaum skolastik yang ada di era pertengahan itu yang disebut abad kegelapan. Karena di mana di situ gereja mendominasi dan mereka merespon hal itu gitu. Nah, sekarang kita nih harus merespon apa di era sekarang untuk mengembangkan kefilsafatan? Iya, seharusnya lebih seperti itu ya. Iya, tentu kan yang kita respon adalah perkara krisis moral. Terus apalagi? Cyberbullying mungkin, yang masuknya cyber, apalagi intinya pelecehan-pelecehan seperti itulah. Berbasis digital. Iya, berbasis digital. Terus kegemukan informasi. Terus fenomena following flow, trending ikut-ikutan. Ya kita harus mengkritisi hal-hal itu gitu loh. Oke. Jadi filsafat itu sebagai pisau bedah informasi supaya kita tidak menerima berita hoax dan tidak terbawa arus mainstream lah ya. Dan kita menjadi individu yang tegap dengan prinsip dan kedirian kita sendiri. Mungkin tambahan untuk saya berasumsi dari melihat stigma yang beredar di kalangan orang-orang yang menstigma filsafat itu mungkin dari salah satu tokoh yang
memang terkenal dengan ateis gitu, tapi kita bisa telaah lagi tuh, dia ini ateis kan, atau dia ini mengeluarkan teori itu pada masanya gitu. Apa yang tadi disebutin Farel juga itu menjadi PR kita, karena ya para filsuf atau para tokoh-tokoh yang mengeluarkan teori itu berdasarkan apa yang dia hadapi pada saatnya, pada masanya gitu. Nah, yang menjadi PR kita itu ya masa sekarang yang kita hadapi gitu. Gitu kesimpulan yang. Tapi kalau misalkan tadi dibilang filsafat asosiasinya lekat sama ateisme karena banyak tokoh-tokoh filsafat yang ateis atau menentang ketuhanan. Tapi kan kita juga perlu kita lihat lagi gitu, bahwasanya banyak juga tokoh-tokoh atau filsuf-filsuf yang ternyata basic paradigmanya itu justru mistik, ketuhanan. Malah mendekatkan. Iya. Ini juga maksudnya kita yang mempelajari filsafat dan dipertontonkan terhadap tokoh-tokoh yang tadi dibilang ateis. Nah, kita tuh belajar filsafat, kalau kata Pak Hel tuh, jangan sampai kita terbawa dalam pikiran-pikiran yang udah usang tuh. Tapi gimana caranya kita menyusun kembali metode-metode pemikiran yang ada di masa lampau untuk dicocoklogikan di era sekarang. Itu mulai dari menemukan kebenarannya seperti apa. Satu teori pembaruan ya untuk masa yang kita hadapi gitu, dan itu menjadi menyumbangkan tokoh-tokoh filsuf terbaru, ya enggak? Karena penamaan filsuf kan itu emang lampau gitu. Nah, dengan cara yang tadi mungkin bisa dikatakan akan menyumbang satu tokoh atau yang berteori tentang bagaimana menjawab tentang bagaimana caranya kita menghadapi kehidupan yang masa sekarang gitu. Mungkin cukup sekian ya dari obrolan kita. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.